Awalnya saya pikir mungkin karena baby di dalam rahim saya makin membesar, itu yang membuat saya sakit. I cannot hold the pain. Dan aku diskusi dengan dokter obgynku. Then I decided to see a doctor in Kuala Lumpur. Hai, nama saya Nita Anggastia. Saya telah didiagnosis dengan penyakit GERD dan IBS with constipation sejak tahun 2013. Pertama kali saya merasakan gejala dari GERD saya itu ketika saya hamil di bulan ke-7. Itu saya merasakan heartburn yang very severe. Saya merasakan sakit di dada, lalu sesak nafas, cramping yang sakit sekali. Awalnya saya pikir mungkin karena baby di dalam rahim saya makin membesar, itu yang membuat saya sakit. Sampai saya tidak bisa tidur. Itu saya tidur saja tuh tidak bisa yang versi benar-benar tidur, harus dengan kepala di tembok saja selonjoran. Lalu saya akhirnya nggak kuat, I cannot hold the pain. Dan aku diskusi dengan dokter obgynku, dan dokter obgynku bicara kalau there is something with your gastric. Tapi setelah itu saya bertanya, apakah boleh saya minum obat untuk mengurangi heartburn ini? Karena bagi saya, kalau bisa jangan minum obat ketika lagi hamil, itu efeknya akan kurang bagus kan ya ke babynya. Jadi saya di situ agak ragu-ragu, tapi dokter obgyn saya bilang, kalau kamu tidak minum obat, kamu tidak akan bisa menahan rasa heartburn ini. Akhirnya saya dikasih satu obat lambung yang katanya aman untuk kehamilan saya. Setelah saya minum memang itu much better, aku bisa tidur, tetapi walaupun gejalanya masih kambuh terus. Lalu ketika saya sudah melahirkan, saya berinisiatif untuk pergi ke dokter penyakit dalam. Saya bertanya, kenapa saya sering sekali mengeluh dengan masalah heartburn ini. Karena setiap malam itu saya sudah minum obat yang seperti saya minum yang diberi oleh dokter obgyn sebelumnya ya. Itu tetap symptomsnya itu atau gejalanya itu makin worse, makin memburuk. Sampai saya itu mual, kadang sakit. Yang paling nggak enak itu apa ya, rasa pedih di dada ini kayak kebakar gitu rasanya. Sampai berasa di punggung itu sakitnya. Lalu akhirnya saya ketemu dokter internis di salah satu rumah sakit di Jakarta. Lalu dokter itu malah mendiagnosis saya ada gejala tipes. After that, aku di-admitted di rumah sakit selama 3 harian untuk pengobatan treatment yang buat tipes itu. But after all, pas aku sudah discharge, sudah keluar dari rumah sakit, itu not getting better, malah makin menurun. Nah, kemudian saya pikir coba kita ke dokter yang lain. Dan aku pindah ke dokter lain, tapi di rumah sakit yang sama. Kemudian aku masuk lagi itu ke rumah sakit, dan dia masih bilang aku ada tipes. Ya sudah, saya bilang kalau memang benar ada tipes, so bagaimana gitu. Dia kasih lagi antibiotik melalui IV. After that, setelah 2 hari, aku bisa pulang ke rumah, tapi tetap itu gejala tidak membaik, makin memburuk. Aku merasakan kayak meriang, sakit perut, mual yang sangat berlebihan, dan heartburn-nya masih terus terjadi. Saya pikir apakah ini efek karena habis melahirkan ya. Tapi saya pikir kata mama saya nggak mungkin, karena mama saya aja tidak pernah seperti itu. Akhirnya pada tahun 2019 lah kira-kira, itu saya menahannya selama itu. Saya minum obat gastrik, obat yang painkiller untuk membantu pengobatan saya biar lebih baik. Tapi saya pikir painkiller kan is not good ya if take it long term. Then I decided to see a doctor in Kuala Lumpur. Aku cari dokter itu benar-benar melalui website dari rumah sakit yang menurut aku okay, I think it's a good choice. And then karena masalah gastrik adalah specialty-nya untuk gastro, that's why I choose that doctor. The name nama dokternya itu adalah Dr. Paul Yap. Dia di Gleneagles, Kuala Lumpur. Aku pertama kali berobat dengan Dr. Paul Yap itu aku disuruh melakukan endoskopi and then scan kayak ultrasound. After that, dokter beri aku obat
Nah, dari situ memang dokter mengatakan bahwa aku mempunyai sakit GERD yang bukan merupakan gejala tipes node. Nah, after that dokter kasih aku obat dulu, seperti obat lambung, tapi yang belum terlalu kuat lah untuk ingredientsnya. Nah, setelah dicoba sebulan kemudian tetap masih ada symptomsnya, tetapi tidak membuat aku panas dingin. Hanya cramping, mual, tapi heartburn-nya memang sudah berkurang. Tapi tetap kayak untuk keseharian itu mengganggu activity aku ya. Lalu aku komunikasi dengan dokterku, kemudian beliau mensuggest aku untuk melakukan 24-hour pH test. Itu untuk menyatakan memang aku tuh benar ada asam lambung atau tidak. Lalu aku balik ke KL dan I did the 24-hour pH test with the doctor. And ternyata the result I'm positive with the asam lambung, and the result is quite high. And after that, dokter kasih aku obat lain yang tipenya mungkin ingredientsnya itu agak tinggi. Nah, setelah minum obat itu benar-benar aku stabil, tidak pernah kambuh lagi. Kambuh pun juga di saat mungkin karena terlalu banyak pekerjaan, jadi karena stressful. Lalu kalau makannya tidak terlalu dijaga, kayak aku pecinta kopi, suka makan yang pedas-pedas, yang asam-asam itu ngebuat symptoms aku back again. Tapi overall selama ini kalau misalnya aku lagi kambuh, aku minum obat yang diberi itu bisa membuat aku kembali normal. Jadi tidak ada panas dingin apapun lagi seperti dulu itu. Setelah itu ternyata pas 2019 aku juga ada melakukan kolonoskopi. Itu dokter menyatakan aku ada IBS with constipation. Ya memang aku juga ada masalah konstipasi. Konstipasi aku akan going to toilet about 1 week only once. That's why doctor say yes, you have the IBS. IBS itu singkatan dari irritable bowel syndrome, iritasi usus besar yang aku dapatnya dengan adanya konstipasi. Tapi so far dokter memberi saya obat, tapi dokter saya bilang kalau bisa konstipasi itu jangan terlalu depends on the medicine, itu nggak bagus ya, karena takutnya ketergantungan. Jadi akhirnya dokter punya satu cara ide, dia memberikan aku satu fiber. Nah, aku selama ini minum fiber itu dan puji Tuhan bisa berjalan dengan baik, dan everyday I'm going to toilet setidaknya sekali lah. Saya memutuskan untuk mencoba di Malaysia karena pertama ya about insurance aku tuh sudah di-upgrade ke yang bagian Asia yang bisa dipakai on bill, dan salah satunya Malaysia bisa dipakai on bill. Dulu memang saya pernah berobat di Singapura like the Mount Elizabeth, but I think the price is quite high. That's why I think I cannot. And then karena insurance aku sudah berubah jadi upgrade menjadi bisa dipakai on bill di Malaysia, that's why aku pilih Malaysia. Tapi kenapa aku pilihnya di KL, di Kuala Lumpur? Because I think KL is the capital city of Malaysia. So I think in Kuala Lumpur itu pasti equipment medikalnya pasti jauh lebih lengkap ya, karena aku pikir dia capital city. Then why I choose the Gleneagles? I choose Gleneagles because I think Gleneagles is same like Gleneagles Singapore, because Mount Elizabeth also in the under Parkway company, right? That's why I choose the Gleneagles. But I'm more convenient to choose the Gleneagles in Kuala Lumpur. Yeah, that's why, because I think that is the capital city, have many medical equipmentnya yang lebih lengkap aja sih. Kondisi saya sekarang cukup stabil. Untuk masa GERD-nya pun juga jarang sekali untuk bereaksi kembali, itu jarang, asalkan saya nggak yang stressful atau yang kebanyakan minum kopi yang terlalu asam pedas itu. Dan memang dokter saya juga bilang biasa IBS itu pun terjadi karena terlalu stres oleh pikiran karena pekerjaan. Jadi ya dari situ saya coba mengurangi untuk pekerjaan, untuk tidak terlalu stressful, dan ya puji Tuhan sampai sekarang stabil dan tidak pernah lagi kembali gejalanya seperti dulu yang namanya suka meriang,
sakit dadanya sampai kebakar itu udah hampir tidak pernah terjadi lagi, sudah stabil lah dengan pengobatan yang terakhir diberi oleh dokter dan fiber yang saya konsumsi setiap hari itu membuat saya jauh lebih baik sekarang. Jika aku harus mengulang proses ini, aku cuma mengharapkan untuk registration di admission rumah sakit itu agak lebih cepat, jadi nggak ngantri 1-2 jam menunggu. Lalu yang kedua untuk insurance approval, because aku atau admitnya selalu menggunakan cashless insurance, itu harus nunggu approvalnya, sometimes it will take a long while ya. Nah yang ketiga, aku pikir harus ada satu website ya yang bisa yang bisa kayak menghubungkan antara pasien Indonesia dengan rumah sakit yang bonafit di luar negeri seperti di KL, Penang, Singapura, untuk membantu mereka mencari atau merekomendasikan dokter mana yang tepat untuk penyakit para pasien yang ingin berobat ini. Tantangannya saya hadapi, saya rasa nggak ada ya, everything is good lah. Semuanya bisa dibantu oleh pihak rumah sakit, lalu juga semuanya oke, walaupun memang jarak dari airport ke rumah sakitnya agak jauh ya, tapi nggak seperti Jakarta yang macet banget, itu enggak. Jadi saya pikir nggak ada tantangan apapun sih, semuanya oke ya selama saya berpengalaman berobat ke Kuala Lumpur. Ya ingin saya katakan, jika kalian ingin mendapatkan second opinion untuk gejala atau penyakit yang Anda sedang derita sekarang, itu nggak ada salahnya sih untuk coba berobat di luar negeri. Tapi harus make sure dulu itu hospitalnya oke atau tidak. Lalu memang dokternya itu sesuai dengan dengan penyakit atau gejala yang kamu rasakan atau tidak, dokternya terpercaya atau tidak, dan terutama kamu juga mesti tahu kesananya itu pengobatannya bagaimana, untuk urusan rawat inapnya, keluarnya dari sana. Nah itu juga harus cari tahu sih kalau menurut saya ya. Ya pokoknya intinya untuk second opinion ya itu nggak ada masalah sih. Sebenarnya itu balik ke persona masing-masing. Kadang kan orang ada yang merasa kayak ragu-ragu, bagaimana nih, entah di dokter di luar harus cari siapa, terus dokter bagian apa. Sebenarnya boleh aja cari untuk rekomendasi dari dokter sini, aku nih bagusnya ke dokter yang mana untuk gejala aku, boleh saja. Karena memang banyak orang-orang yang masih belum tahu ya untuk knowledge about medical. Nah jadi kalau menurut saya sih nggak ada salahnya untuk untuk coba berbicara dengan dokter di sini, kira-kira spesialis apa yang cocok untuk sakit yang kamu derita. Tapi kalau pengalaman saya, karena saya tahu nih aku ada penyakit di lambung, nah aku mendingan cari sendiri. Pengalaman aku cari sendiri itu dokter berdasarkan lambung. Kalau lambung itu berarti di digestive problem, so I choose the gastroenterologist. Tapi ya nggak ada salahnya kalau memang kan ada juga orang yang tidak begitu tahu tentang penyakitnya ini larinya kemana, harus ke spesialis mana. Jadi ya tidak ada salahnya untuk berbicara dulu, konsultasi dulu dengan dokter di sini untuk mencari tahu apa sih penyakit aku ini dan aku harus ke spesialis mana yang tepat. Dengan begitu kan siapa tahu dokternya yang di sini bisa membantu untuk merekomendasi yang lebih terbaik. Kalau misalnya berobat di KL itu, kalau misalnya memang kita gejalanya nggak yang terlalu parah, itu dokter biasa akan mengizinkan kita untuk keluar. Keluar ini maksudnya jadi walaupun kita admit ya, walaupun kita opnam, tapi kalau misalnya memang kita dilihat gejalanya masih oke, dokter akan memberikan oke, kamu boleh keluar untuk jalan-jalan refreshing bersama keluarga. Jadi kalau menurut saya ini pengalaman yang menyenangkan banget ya, sambil berobat bisa jalan-jalan bersama keluarga. Aku ingin mengatakan kepada tim yang membantu aku selama pengobatan aku dari 2019 di Kuala Lumpur, itu kepada Miss Hazima, itu bagian International Patient Service,
Itu dia benar-benar humble, baik, dan mengurus semua transportasi aku, mengurus semua kayak perjanjian appointment dengan para dokter. Lalu juga aku juga ingin berterima kasih banyak kepada Dokter Paul Yap yang selalu mau aku tanya tentang penyakit apapun yang saya rasakan di luar GERD juga. Untuk penyakit papa mamaku yang sedang sakit, anakku yang sedang sakit, aku terus bertanya pada dia dan dia dengan sangat care untuk menjawabnya. Lalu juga berterima kasih kepada driver seperti Pak Murad, Pak Selvan yang sangat sabar menunggu kedatangan kami di airport walaupun harus melalui immigration check yang bisa ngantrinya itu sejam sampai 2 jam, tapi mereka tidak pernah ngeluh dan sabar menunggu. Lalu juga ada beberapa dokter lain juga yang selama ini sudah membantu saya. Itu juga saya berterima kasih banyak karena mereka benar-benar mengutamakan kesehatan pasiennya, bukan mengutamakan yang lain, tapi mereka maunya pasiennya harus sembuh dan menemukan jalan untuk pengobatan yang terbaik apa. Itu yang saya mau terima kasih kepada para tim yang sudah membantu saya berobat selama ini di luar negeri.